Hai teman-teman, kali ini saya pengen bahas beberapa alasan kenapa kucing kita tuh nggak mau makan. Mungkin di antara kalian ada yang bingung, kok tiba-tiba kucing saya nggak mau makan ya? Biasanya makannya lahap, terus tiba-tiba kayak ogah-ogahan atau bahkan nggak mau makan sama sekali. Tapi sebelum mulai, saya mau nawarin produk dulu nih buat teman-teman yang pengen ngegemukin kucingnya. Bisa cobain Filisin Extra Albumin. Filisin mengandung asam amino esensial, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kucing untuk mencapai berat badan yang ideal. Filisin juga bagus banget diberikan pada kucing untuk mensupport daya tahan tubuhnya ketika menghadapi cuaca buruk, supaya tubuhnya nggak mudah sakit atau ngedrop. Juga mendorong pembentukan kolagen untuk mensupport kesehatan kulit dan bulunya kucing. Buat teman-teman yang mau belanja, bisa langsung aja berkunjung ke link Tokopedia atau Shopee My Cats Diary. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Kalau mau lihat informasi lebih lengkap lagi tentang Filisin dan produk Lala Pet Care Indonesia yang lainnya, teman-teman bisa kunjungi atau follow Instagram Lala Pet Care Indonesia. Oke, kita kembali ke topik ya. Kenapa kucing kita tuh nggak mau makan? Nah, ini dia beberapa alasannya. Yang pertama, bisa jadi badan dia lagi nggak fit. Ciri-cirinya misalnya dia demam atau dia lagi flu. Kalau lagi flu tuh dia nggak bisa cium bau makanannya, jadi dia nggak nafsu gitu kalau makan. Terus kalau misalnya lagi nggak fit, bisa jadi dia memang badannya lagi sakit, terus maunya sembunyi. Kalau kalian udah lihat kucing kalian maunya ngelingkerin ekornya atau ngelingkerin badannya gitu kan. Terus dia cari tempat-tempat yang gelap, dia sembunyi, disodorin makanan gak mau. Nah, itu ciri-ciri kondisi tubuh dia lagi gak fit. Terus kalau kalian lihat bulunya itu nampak kusam dan kaku, kayak berdiri-berdiri gitu. Nah, kemungkinan besar itu dia udah demam. Ya, mau gak mau harus dicek pakai termometer sih ya kalau kalian punya. Masukin ke lubang anusnya, nah terus nanti tunggu bunyi keluar deh itu suhunya berapa. Tapi kemungkinan besar kalau dia udah kayak gitu ciri-cirinya itu pasti udah demam. Ditambah lagi misalnya dia muntah dan muntahnya itu bau dan berwarna kuning, wah itu udah ciri-ciri yang paling fix kena virus. Atau dia nggak muntah tapi mencret. Dua hal ini bisa jadi ciri-ciri virus Panleukopenia. Pertolongan pertamanya langsung aja bawa ke klinik hewan, apalagi kalau usia dia masih di bawah 1 tahun. Itu sangat-sangat rentan dan sulit untuk bertahan hidup. Jadi mendingan daripada salah ngasih obat sembarangan gitu kan, bawa aja deh ke klinik hewan. Kadang-kadang tuh ada pet owner, wah saya nggak tahu nih klinik hewan ada di mana, gimana ya pertolongan pertamanya. Nah saya bukannya nggak mau ngasih saran gitu ya, tapi daripada nanti yang kena adalah kucingnya, lebih baik benar-benar dibawa aja deh ke klinik hewan terpercaya. Jadi kalau teman-teman sudah memutuskan untuk memelihara kucing, itu persiapannya udah mateng, termasuk mencari klinik hewan terdekat beserta biaya yang sesuai dengan kantong pribadi. Jadi jangan nunggu kucingnya sakit baru cari info, nanti terlambat. Jadi mau nggak mau dari sejak dini ya cari informasi sebelum kucingnya mengalami yang tadi saya sebutkan. Dan jangan lupa kalau misalnya kucing udah kondisi yang ngedrop kayak tadi, jangan langsung pegang kucing yang lain. Kalau bisa langsung karantina, pisahin kucingnya, taruh di ruangan yang terpisah, kandangin, jadi dia bisa istirahat. Dan teman-teman harus cuci tangan, jangan dulu pegang kucing yang lain. Untuk mengantisipasi siapa tahu kucingnya memang kena virus, kan kita belum tahu itu virus atau enggak karena belum dicek sama dokter kan. Nah yang kedua, penyebab kucing nggak mau makan bisa jadi dia trauma atau shock. Misalnya kucing lagi keserempet atau ketabrak mobil atau motor misalnya gitu ya, tapi dia nggak sampai mati, misalnya dia hanya terbentur keras dan itu bikin dia kaget. Salah satu kucing saya waktu outdoor, si Baba itu pernah kayak gitu. Jadi udah ketabrak motor sebentar, dia sempet pingsan dulu, udah gitu sadar langsung, terus dia kabur, sembunyi entah di mana, baru ketahuan itu besok keluar dari persembunyiannya. Ketika dicek, paha sebelah kanannya itu ada luka sedikit. Sepertinya sih nggak terlalu parah ya. Yang bikin dia shock mungkin karena benturan aja sih. Tapi untungnya di bagian kaki, nggak yang di bagian kepala sampai ke perut ya. Jadi nggak terlalu bikin dia sakit, tapi mungkin shock aja gitu. Nah efeknya apa? Baba selama beberapa hari itu nggak mau makan. Padahal saya udah sediain makanan sama minuman, bahkan saya tambahin snack
saya sodorin snack, dia nggak mau. Nah, kalau kondisinya kayak gini, waktu itu yang saya lakukan adalah saya membiarkan dia untuk tenang dulu. Jadi mungkin dia kayak butuh waktu untuk sendiri gitu ya. Butuh waktu untuk kayak ya yang namanya hewan trauma kan, kita aja manusia aja yang punya akal budi aja bisa trauma, gimana hewan yang dia cuman insting gitu kan. Jadi ya udah, saya biarin dia ambil waktunya sendiri. Yang penting dia tahu bahwa saya menyediakan makanan dan minuman di sekitarnya. Untungnya Baba saat itu usianya itu udah di atas 1 tahun, jadi daya tahan tubuhnya lebih besar ketimbang kucing yang di bawah 1 tahun. Kalau nggak salah di hari ketiga atau keempat ya akhirnya Baba mau makan. Udah balik lagi nafsu makannya. Nah di situ langsung deh saya kasih vitamin, saya kasih suplemen. Jadi gizi yang nggak tercukupi beberapa hari sebelumnya tuh di backup langsung di hari di saat dia mau makan. Alasan yang ketiga, kenapa kucing nggak mau makan? Bisa jadi dia lagi bosen sama makanannya. Yang namanya kucing juga punya selera teman-teman, nggak cuma manusia doang. Kalau misalnya dia dikasih merek yang sama selama 3 bulan berturut-turut, ada saatnya mungkin dia harus refresh dulu selama seminggu gitu ya, kasih merek yang lain, tapi usahakan grade-nya sama. Jadi jangan jomplang jauh gitu. Misalnya kalian biasanya ngasih makan kucing yang per kilo harganya 50.000. Tiba-tiba pas dia lagi bosan malah di downgrade yang ke 30.000 gitu. Sayang kan. Kalau mau ngupgrade yang lebih mahal sekalian gitu. Sekali-sekali kucingnya kayak dikasih reward gitu ya. Jadi dia nggak bosen. Biasanya seminggu sampai 2 minggu kalau kalian balik lagi ke merek yang semula, dia tetap mau makan kok. Kalau saya lihat di kucing saya sih seperti itu. Poin yang keempat, faktor yang bikin kucing males makan. Nah biasanya pas lagi birahi. Saya lihat nih ke kucing-kucing saya ya, pas lagi birahi tuh walaupun dia udah disteril nih, nafsu makannya tuh kadang agak turun. Jadi makan tapi cuma sedikit gitu. Pengennya ya main, sibuk sendiri. Itu biasanya dia lagi birahi. Kalau lagi kayak gini sih saran saya, teman-teman tetap harus memperhatikan asupan gizinya. Teman-teman bisa kasih suplemen yang isinya tuh asam amino esensial. Jadi walaupun dia makannya sedikit, tapi nutrisinya tuh tercukupi. Gitu, dan pastikan juga dia air minumnya cukup. Nah, nyambung sama soal kucing birahi nih ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen kucingnya sampai beranak pinak, makin banyak, jangan lupa sterilin kucingnya, mau jantan atau betina. Karena fungsi steril itu ya tujuannya supaya kita juga nggak kewalahan membiayai makanan kucing kita kalau misalnya makin banyak. Kan kalau kucingnya sesuai dengan kemampuan kita bisa memberikan yang terbaik buat kucing kita. Untuk yang jantan nih, kalau misalnya teman-teman nggak kebiri atau sterilkan kucingnya yang jantan ya, kemungkinan dia kena FUS atau flu TD, penyakit saluran kemih, itu besar loh. Mumpung usianya masih 1-3 tahun, kalau kalian bisa steril atau kebiri kucingnya ke klinik, lebih baik dilakukan dari sekarang. Sedangkan untuk kucing betina sangat-sangat rentan untuk kena piometra. Dan itu nanti akan menjadikan penyakit buat kucing betinanya. Jadi penting banget nih untuk steril dan kastrasi kucing kalian. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share di media sosial kalian supaya semakin banyak yang teredukasi.